Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marianisi dari TK Aba 1 Keraksaan akan membuat alat peraga yaitu dari bahan bekas, yaitu maket kebun binatang. Nah, di sini saya akan menyebutkan untuk bahan-bahannya dulu. Yang pertama yaitu alat lem tembak. Terus ada juga lem tembaknya di sini. Terus ada gelas botol aqua. Ada gelas aqua juga. Terus ada stik es krim. Ada juga spidol sama gunting. Di sini juga saya menyiapkan tutup botol aqua ya. Terus di sini juga ada tusuk gigi dan juga kertas bekas guntingan. Jadi di rumah kalau memang ada kertas bekas guntingan, jadi jangan kesusu dibuang dulu. Ini juga bisa buat bahan untuk APE. Di sini juga saya menyiapkan kertas asturo berwarna, terus dos aqua bekas, dan juga yang terakhir karton. Di sini ada lagi kresek ya. Jadi di sini kresek juga bisa kita buat alat peraga. Yang pertama saya akan membuat pagar dulu dari stik es krim. Pertama kita susun terlebih dahulu stik es krimnya. Tujuan kami untuk membuat APE agar anak-anak belajar sambil bermain dan juga mereka tidak akan merasa bosan. Jadi mereka belajar tidak terasa kalau mereka itu belajar. Jadi terasanya itu hanya bermain. Tapi di sini 6 aspek kemampuan itu insya Allah sudah masuk semua. Juga alat APE ini juga bisa dipraktekkan oleh anak-anak, simpel sekali ya Bunda. Di sini sudah lemnya sudah panas, jadi ini untuk pertama kali saya akan membuat pagarnya dulu. Untuk selanjutnya saya akan membuat landak dari kentang. Ini anak-anak sangat suka sekali ya. Jadi mereka bisa berkreasi sendiri dan caranya juga sangat gampang. Hanya memerlukan dua bahan ini ya, jadi kentang sama tusuk gigi. Caranya adalah tusuk giginya ditancapkan ke kentang. Jadinya seperti ini. Jadi anak-anak bisa membuat bentuk landak seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa melatih fisik motorik kasarnya. Jadi anak-anak bisa menancapkan tusuk gigi ke atas kentang penuh ya. Nah setelah itu anak-anak baru berkreasi membuat matanya di sini yang belum ya. Jadi kita bisa pakai spidol. Jadi kita buat matanya di sini. Jadi anak-anak bisa menghias kentang menjadi bentuk mata landak di sini ya. Oke, ini sudah jadi landaknya, gampang sekali kan? Pasti anak-anak sekali rasa memperagakan cara membuat rumput dari kertas kresek ya. Ada yang merah di sini, ada yang hijau, ada juga yang putih, boleh terserah. Karena bentuk rumput itu warnanya tidak selalu hijau ya Bunda. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kesenangan anak. Jadi ini saya lipat dulu, kemudian saya lipat lagi, terus kemudian di stretch ya. Setelah di
staples tadi, kemudian saya gunting menjadi bentuk lingkaran. Nah, sudah jadi bentuk lingkaran. Kemudian setelah itu digunting pinggirnya. Ini seperti ini semua. Kan anak-anak pasti merasa senang karena anak-anak sudah bisa menggunting sendiri, membuat bentuk-bentuk. Saya akan menggunakan dus bekas aqua ini, jadi saya akan membuat bentuk binatang jerapah. Kita buat malnya dulu di sini. Bentuk mal jerapah, jadi jangan lupa nanti biar warnanya menarik, jadi diberi warna sesuai warnanya jerapah. Nah, kemudian anak-anak tinggal memasangkan kakinya yang sudah terbentuk, jadinya seperti ini. Nah, bentuk jerapahku sudah jadi. Saya akan membuat bentuk binatang kura-kura dari botol Pocari ya. Ini terlebih dahulu kita buat. Kemudian kita mat dulu menggunakan spidol. Kura-kuranya seperti ini. Sudah selesai. Ini bentuk buat kura-kuranya. Karena ini adalah anak TK, untuk melatih kognitifnya, untuk melatih daya berpikirnya anak. Jadi bekas guntingan kertas ini saya akan gunakan untuk membuat bentuk lingkaran. Di sini saya akan membuat angka 1 sampai 10 dan juga akan membuat abjad ya, dari A, B sampai Z. Di sini saya bentuk dulu, yaitu membuat bentuk lingkaran. Jadi saya gunting dulu di sini. Kemudian saya juga akan menggunting yang lebih kecil lagi. Ini dia bentuknya yang lebih kecil. Kemudian saya akan tempelkan di tutup botol bekas ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita tempel dulu di sini bentuk lingkaran yang agak besar tadi, dan ini yang agak kecil kita tempel di tutup botol ini.
tinggal menunjukkan angka ya. Ini sudah selesai saya buat. Ya, ini sudah semua. Ada huruf E di sini, ada huruf D, ada huruf H. Jadi semua huruf sudah saya tulis di sini sampai Z ya. Ini sudah selesai yang lingkaran kecil. Sekarang untuk lingkaran yang besar yang ini, jadi saya akan bisa membuat bentuk jerapah. Kita dari kardus bekas ini juga bisa membuat bentuk binatang yang lainnya seperti bebek, seperti harimau, sapi dan lain-lain. Ini bentuk sapinya sudah jadi juga. Terus ini tadi juga sudah saya buat bentuk bebek dari bahan bekas juga dari kardus. Ini juga ada kancil, ada harimau. Ini ya, ini anaknya kancil, ada juga di sini. Nah, saya akan membuat bentuk kolam dari plastik kresek ini juga, warnanya tentunya warna biru ya. Terus ada juga saya menggunakan kertas untuk menempel kertas kreseknya nanti, plastik kreseknya ya. Ini saya gunting dulu menjadi bentuk kecil-kecil. Kemudian kita tempel di atas kertas manila ya. Kita tempel di sini. Untuk kura-kura yang kita buat dari botol bekas ini, kita bisa membuat bentuk kura-kura. Nah, sedangkan di sini juga ada gelas aqua plastik. Nah, ini bisa kita membuat bentuk ikan. Dan tentunya di sini juga perlu pengecatan terlebih dahulu biar nanti hasil ikannya jadi lebih cantik kan. Nah, ini tentunya tidak lepas dari pengecatan. Dengan media alat pembelajaran dari bahan bekas ini kita bisa mengajarkan kepada anak-anak di mana di situ 6 aspek kemampuan itu kita bisa diterapkan kepada anak-anak, yang mana nilai kemampuan moral dan agamanya di situ kita bisa bersyukur, kita bisa mengucapkan Al-Khaliq, yaitu Allah Maha Pencipta, dan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk menyebutkan binatang ciptaan Allah. Dan kita juga di situ bisa memasukkan cara merawat binatang seperti apa. Nah, di sini juga ada macam-macam binatang di sini.
Jadi kita bisa memasukkan kognitifnya, daya berpikirnya anak di situ, di mana kemampuan anak bisa kita berpikir, yaitu menyebutkan binatang yang berkaki 4, menyebutkan binatang yang berkaki 2, dan juga bisa menyebutkan binatang yang bersayap, bisa menyebutkan juga binatang yang beranak dan mana yang binatang bertelur. Nah, di situ juga untuk konsep kognitifnya juga kita bisa mengenalkan angka. Jadi di sini anak-anak bisa berhitung di situ, misalkan ikan ada berapa. Nah, jadi kita bisa mengajak anak-anak untuk berhitung ikannya ada berapa. Seumpama di sini ikannya ada 6 ustazah. Jadi anak-anak bisa mengambil mana ya angka 6, kemudian anak-anak bisa menunjukkan kepada ustazah yang mana angka 6. Nah, di sini juga bahasanya juga masuk. Jadi kita bisa bermain huruf ya di sini. Di sini sudah saya sediakan huruf-hurufnya. Jadi jika ustazah mengajak anak-anak untuk bermain huruf, kita bisa menyebutkan bebek. Nah, hurufnya kita kenalkan juga. Jadi di sini ada huruf B, ada huruf E, ada huruf K di situ. Jadi kita bisa mengenalkan hurufnya kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa menunjukkan kepada ustazah mana sih tulisan bebek. Nah, selain bebek juga di situ ada ikan, ada jerapah, ada harimau. Di sini sudah lengkap ya. Mengajak anak-anak untuk bermain dan menerapkan fisik motorik kasarnya, yaitu kita bisa mengajak anak-anak untuk menirukan gerakan binatang. Jadi di sini ada binatang yang berenang, ada binatang yang merangkak, ada binatang yang melata, ada juga binatang yang terbang. Nah, di sini untuk fisik motoriknya. Sedangkan untuk sosial emosionalnya kita bisa mengajak anak-anak untuk antri, disiplin. Jadi belajar antri menunggu giliran. Untuk seninya di sini kita bisa mengajak anak-anak, kita bisa bernyanyi macam-macam binatang yang ada di kebun binatang. Kita juga bisa mengajak anak-anak untuk bermain tepuk macam-macam binatang. Juga di sini anak-anak juga bisa mengajak bermain tepuk tentang suara binatang. Jadi di situ ada suara binatang harimau, ada suara binatang bebek, ada juga suara binatang monyet, sapi, dan lain sebagainya. Nah, inilah paket kebun binatang untuk bisa diterapkan kepada anak-anak. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita untuk terus maju dan terus berinovasi. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.